Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Intan Pariwara kelas 11 bagian asesmen tengah semester part 2 nomor 16 sampai dengan nomor 30. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 16, cermati beberapa karakteristik jaringan tumbuhan berikut. Berdasarkan karakteristiknya, nama jaringan tersebut beserta fungsinya adalah dari ciri-cirinya yaitu sel penyusunnya renggang, dinding selnya tipis, berbentuk polihedral. Nah, ini adalah ciri-ciri dari jaringan parenkim ya. Jadi parenkim itu dinding selnya tipis, susunannya renggang, bentuknya polihedral, biasanya juga ada vakuola, vakuolanya ukurannya besar, ada juga kloroplas atau klorofil untuk fotosintesis. Maka di sini jawabannya adalah yang jaringan parenkim untuk menyimpan cadangan makanan. Nomor 17, pada saat SD, Raka diajak ayahnya menanam bibit pohon jati. Setelah SMA, Raka mendapati pohon jati tersebut semakin besar. Nah, peningkatan ukuran diameter pohon jati disebabkan oleh aktivitas. Jadi tumbuhan itu kan bisa mengalami tinggi dan juga membesar, diameter batangnya bisa melebar. Nah, kalau tinggi utamanya disebabkan karena adanya meristem primer. Sedangkan untuk tumbuh melebar itu diakibatkan adanya aktivitas kambium. Nah, jadi kambium di sini, kambium pada batang menyebabkan batang tanaman tumbuh menjadi lebih besar. Maka jawabannya adalah yang B, kambium vaskuler. Nomor 18, perhatikan gambar di samping. Pernyataan yang benar mengenai irisan melintang organ tumbuhan pada gambar tersebut adalah, jadi gambar di soal nomor 18 ini adalah struktur dari akar tumbuhan dikotil ya. Bisa kita lihat, kalau mimin biasanya ciri-ciri utama tumbuhan dikotil akarnya, bagian tengahnya silem dan floem itu berbentuk seperti bintang ya, seperti bintang. Jadi yang bagian tengah itu adalah silem, sedangkan di sekitarnya itu adalah floem. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Silem terletak di pusat akar, sedangkan floem terletak di sebelah luar silem. Nomor 19, perhatikan gambar penampang melintang batang di samping. Contoh tumbuhan berikut yang memiliki struktur anatomi batang seperti pada gambar adalah, jadi ini gambar dari penampang melintang batang monokotil. Kenapa bisa diidentifikasi bahasanya ini adalah batang monokotil? Bisa kita lihat dari persebaran silem dan juga floemnya. Jadi untuk batang monokotil, silem dan floem itu tersebar secara merata. Sedangkan untuk yang dikotil itu dia biasanya akan tersusun melingkar. Nah, tumbuhan yang termasuk ke dalam monokotil di sini contohnya adalah padi dan alang-alang. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 20, bagian bunga yang berkembang dan ikut membentuk pembentukan buah manggis dan jambu monyet berturut-turut adalah, jadi bagian bunga yang berkembang dan ikut menyusun pembentukan buah manggis itu adalah si kepala putik. Nah, kalau bagian bunga yang berkembang dan ikut menyusun pembentukan buah jambu monyet itu adalah tangkai bunga. Maka jawabannya di sini secara berturut-turut adalah kepala putik dan juga tangkai bunga, B. Nomor 21, perhatikan gambar di samping. Jaringan berikut yang tidak ditemukan pada organ P adalah, jadi organ P ini kan akar. Nah, akar itu tersusun atas epidermis, endodermis, perisikel, silem, floem, dan juga korteks. Nah, jadi untuk jaringan si parenkim spons dan juga parenkim palisade itu ada di bagian daun. Kalau daun monokotil itu hanya memiliki parenkim spons, sedangkan tumbuhan daun dikotil itu memiliki parenkim spons dan juga parenkim palisade. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Pada tumbuhan juga melakukan proses bernafas untuk kelangsungan hidupnya. Proses pertukaran gas pernapasan yang terjadi pada batang dilakukan oleh, jadi kalau untuk di daun itu kan biasanya pakai stomata untuk pertukaran gasnya. Stomata itu selain untuk pertukaran gas juga untuk masuknya cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Tapi kalau di batang itu terdapat pori-pori, semacam pori-pori lain lah ya. Selain si stomata, yaitu disebut dengan lentisel. Nah, lentisel ini
terletak di jaringan epidermis yang tugasnya untuk melakukan pertukaran gas pada batang. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan di nomor 23. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan berikut. Urutan lintasan pengangkutan air dan mineral secara intravaskuler dari dalam tanah sampai ke tubuh tumbuhan adalah, jadi pengangkutan air secara intravaskuler itu berlangsung dari akar menuju ke daun melalui berkas pembuluh yaitu silem ya. Lintasannya itu dimulai dari rambut akar, kemudian masuk ke bagian epidermis, lalu masuk ke korteks, lalu endodermis, barulah sampai ke silem akar. Setelah dari silem akar akan diangkat menuju ke silem batang, lalu silem daun dan masuk ke parenkim atau mesofil pada daun. Jadi urutannya di sini adalah yang paling tepat yang C. Nomor 24, spora tumbuhan lumut yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi. Jadi lumut itu kan menghasilkan spora nih. Spora itu sebagai penggantinya biji. Bedanya apa? Bedanya kalau spora itu memang dia sangat amat kecil, sedangkan biji bisa kita lihat secara langsung. Nah, kalau tumbuhan berbiji ketika kalian tanam di tanah kemudian disiram, dia akan muncul bentukan seperti batang gitu ya, batang akar. Dia akan berkecambah. Nah, sama halnya itu juga terjadi pada si spora. Ketika dia jatuh di tempat yang lembab, maka dia akan berkecambah. Istilahnya tapi bukan berkecambah gitu ya. Dia akan membentuk yang namanya protonema. Nah, protonema ini nanti akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 25, cermati tabel berikut pasangan antara jenis gerak dan jenis rangsangan yang tepat ditunjukkan oleh. Jadi di sini di gambar ini adalah jenis-jenis gerak pada tumbuhan beserta rangsangannya. Jadi yang pertama untuk niktinasti itu suasana malam hari ya rangsangannya. Lalu untuk tikmonasti itu berupa sentuhan. Kalau si hidronasti itu berarti rangsangannya dari air. Sedangkan fotonasti itu cahaya dan kemotaksis itu dari zat kimia. Maka di sini yang paling tepat adalah yang D. Nomor 26, berikut ini fase-fase perkembangbiakan tumbuhan Chromophyta berspora. Urutan fase pergiliran keturunan atau metagenesis tumbuhan paku adalah, jadi metagenesis tumbuhan paku itu dimulai dari adanya sporogonium boleh, sporangium boleh. Tapi sepertinya di soal ini yang paling tepat diawali dengan sporangium. Nah, kemudian sporangium akan berkembang menjadi spora. Setelah itu akan dihasilkan yang namanya protalium. Lalu masuk ke antheridium dan juga archegonium. Selanjutnya ke spermatozoid dan juga ovum atau gamma jantan dan betina. Melebur membentuk si zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi sporofit dewasa atau tumbuhan paku itu sendiri. Maka di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Nomor 27, cara perkembangbiakan tumbuhan pada gambar secara berturut-turut adalah, nah gambar 1 ini kan jahe, sedangkan gambar 2 itu adalah bawang merah. Jahe itu berkembang dengan rizom atau disebut dengan akar rimpang ya. Sedangkan bawang merah itu berkembang dengan cara umbi lapis. Maka jawaban yang paling tepat secara berturut-turut adalah yang A. Nomor 28, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke kepala putik, pernyataan yang benar terkait peristiwa penyerbukan seperti pada gambar adalah, jadi gambar ini menunjukkan adanya penyerbukan silang atau yang disebut dengan alogami. Nah, alogami ini peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis. Contohnya seperti bunga lili kuning dengan bunga lili merah. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 29, perhatikan contoh gerak berikut. Gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan terdapat pada angka. Jadi tumbuhan ini bergerak tapi pergerakannya tidak mengikuti arah datangnya rangsangan. Kalau yang mengikuti arah datangnya rangsangan itu contohnya bunga matahari.
atau batang tumbuhan berbelok ke arah cahaya matahari. Nah, itu berarti dia mengikuti rangsangan cahaya. Nah, kalau yang tidak mengikuti itu contohnya adalah gerak tikmonasti, yaitu mekarnya tumbuhan tulip saat suhu lingkungan naik. Nah, lalu tikmonasti untuk tulip itu disebut dengan termonasti ya. Jadi pergerakannya karena suhu. Yang kedua adalah menutupnya daun Venus saat dihinggapi serangga. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 30, perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara seperti di atas adalah, nah ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang disebut dengan merunduk. Jadi kita seperti mengubur cabang batang, kemudian nanti dari cabang batang yang kita kubur tadi akan tumbuh akar dan tumbuh tanaman yang baru. Nah, tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara merunduk itu contohnya adalah stroberi dan juga alamanda. Nah, di sini jawabannya adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.